Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufifa Hidratin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai percabangan dengan menggunakan bahasa C++. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah proyek baru dengan nama percabangan dan satu buah file dengan ekstensi c.cpp dengan nama yang sama, yaitu percabangan. Nah, di sini yang akan kita bahas ada 4, yaitu percabangan dengan menggunakan if, yaitu dimana di sini kondisinya adalah tunggal. Kemudian if else, di sini dua kondisi, yaitu benar atau salah. Atau nested if, dimana di sini percabangannya memiliki percabangan lagi, sehingga percabangan yang bersarang. Dan kemudian if ini hampir sama dengan if, namun di sini dia langsung tepat pada perbandingan nilai. Jadi tidak seperti if yang dia dibandingkan dan hasilnya tidak pasti. Kalau switch itu hasilnya sudah pasti. Nah, kita langsung saja. Karena kita pasti menggunakan input output, maka di sini kita perlu memasukkan satu buah library untuk input output pada C++, yaitu IOStream, dan kemudian kita juga using namespace std. Ini dimaksudkan untuk mengenalkan lingkup library pada program dan compiler. Nah, di sini kita buat satu buah project, saya buat fungsi utama, yaitu main. Kemudian kita berikan nilai returnnya. Kemudian kita berikan jeda pada sistem, yaitu sistem pause. Nah, di sini kita coba menggunakan if. If di sini kondisinya hanya satu kondisi. Jadi misalnya di sini terdapat sebuah variabel, misalnya angka. Di sini terdapat 3, kemudian angka kedua di sini angkanya 6. Maka di sini menggunakan if, kita bandingkan nilainya. Angka kurang dari angka 2. Maaf, lebih baik begini. Apakah angka kurang dari angka yang kedua? Jika if ini bernilai benar, maka dia akan langsung diarahkan pada perintah yang berada di dalam tanda kurung kurawal if. Nah, maka di sini dia dikondisikan pada satu kondisi jika if ini bernilai benar, jika ekspresi ini bernilai benar. Nah, berbeda dengan if else yang dia memiliki dua kondisi, di mana dia
misalnya seperti ini, sama dengan yang di atas. Misalnya di sini ekspresinya diubah sedikit lebih besar. Nah, di sini else itu dia menangkap ketika kondisi ekspresi ini bernilai salah. Nah, maka dia akan menjalankan blok perintah yang berada pada kurung kolawal S. Nah, di sini kita beri tanda di sini I, kemudian di sini adalah else. Nah, kemudian untuk nested if di sini maksudnya adalah ketika dia mempunyai sebuah syarat tertentu. Jadi di sini misalnya untuk nilai, kita coba untuk memasukkan sebuah nilai dengan memberikan perintah chin, dimana chin dengan tanda lebih besar. Kemudian di sini kita sebelumnya kita beri dia perintah untuk memasukkan nilai. Kemudian di sini kita buat satu buah variabel nilai. Nah, hasil masukannya nanti akan dimasukkan pada variabel nilai. C nilai ini dimaksud ya, bermaksud untuk memasukkan inputan kepada variabel nilai. Nah, selanjutnya di sini kita coba untuk melakukan pengkondisian, dimana pengkondisiannya apabila nilainya lebih dari 100 maka akan ditampilkan nilai invalid. Else, nah else ini berarti jika tidak, masih diberi if. Nah, dia masih dikondisikan lagi dengan ekspresi lain. Selain itu, jika nilai kurang lebih dari misalnya 75, maka dia akan menampilkan selamat Anda lolos. Nah, jika kurang dari 75 maka akan menampilkan code maka dia akan ditampilkan satu buah tanda dimana dia perlu untuk melakukan remedi lagi. Kita berikan endl untuk melakukan enter. Di sini. Nah, kemudian kita coba untuk di sini adalah if bersarang, dimana di sini dapat kita ketahui ekspresinya bersarang, jadi lebih dari satu ekspresi, dimana ekspresi satunya akan dijalankan ketika else pada if yang utama. Jadi if yang pertama adalah nilai lebih dari 100 atau kita coba atau nilai kurang dari 0, maka nilainya invalid. Tapi jika nilainya lebih dari 75 maka dia
ditampilkan lolos. Sedangkan selain dari itu, maka dia menampilkan silahkan remedi. Nah, kita coba sekarang untuk yang switch. Di sini kita coba masukkan sama seperti yang tadi. Nah, switch ini biasanya dikondisikan pada sebuah nilai yang sudah pasti. Misalnya di sini adalah menu. Menunya di sini misalnya menu untuk melakukan perhitungan. Nah, di sini satu, hitungan luas lingkaran. Kemudian jika dia memilih 2, maka perhitungan luas segitiga. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita perlu sebuah variabel pilih, kemudian kita masukkan sebuah nilai untuk memilih yang ditampung dalam variabel pilih. Kemudian kita switchkan, jadi kita lihat nilai pilih. Nah, kemudian kita beri case. Case ini adalah untuk mengindikasi apabila nilainya itu sama dengan yang berada pada variabel pilih atau variabel yang dimasukkan dalam switch. Misalnya case 1 di sini karena dia bernilai luas lingkaran, maka dia perlu memasukkan jari-jari kita melakukan deklarasi dulu terlebih dahulu. Ini adalah variabel yang nanti akan kita butuhkan, jari, luas, alas, dan tinggi. Nah, jari-jari kita masukkan dalam variabel jari. Kemudian kita lakukan perhitungan luas, dimana luas adalah 3,14 dikali jari-jari angka 2. Nah, di sini kita keluarkan nilai luasnya. Kemudian kita break. Break ini maksudnya adalah untuk menghentikan proses dari switch ini. Nah, hampir di sini terlihat ya perbedaan yang sangat jelas antara switch dengan if. Kalau if dia akan terus dijalankan selama dia memenuhi kondisi. Nah, sedangkan switch ketika dia memenuhi kondisi, maka dia akan langsung dikeluarkan dengan menggunakan perintah break. Untuk yang kedua di sini kita perlu memasukkan alas dan tinggi. Nah, di sini kita lakukan alas kali tinggi bagi 2.
Nah, ini selanjutnya kita beri default. Default ini adalah proses default apabila variabel pilih dalam switch ini tidak sesuai dengan case-case yang ada, sehingga dia nanti akan menjalankan default. Default ini misalnya kita berikan break. Kita coba untuk menjalankannya. Nah, maaf di sini sedikit berbeda ya. Seharusnya else tadi kita tidak seperti ini. Nah, tadi di sini untuk yang else kita rubah ya tandanya lebih besar, maka di sini kita juga memberikan perintah yang sama, yaitu lebih. Sini kita coba jalankan. Nah, di sini angka kurang dari 6 benar ketika kondisinya 1 tadi if, kemudian untuk yang else dia angkanya tidak lebih dari 6. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai. Ini untuk nilai yang tadi ya, kita coba masukkan min 3. Nah, di sini ternyata nilainya invalid karena dia masuk pada if yang pertama. If yang pertama di sini ya, dia bernilai invalid. Kemudian kita masukkan perhitungan di sini, misalnya 2. Nah, untuk alas kita masukkan 2, 3. Nah, sini maka luasnya itu dapat diketahui adalah 3. Demikian video dari saya. Maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.